Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta teman-teman yang sempat hadir di dalam Zoom ini. Baik, perkenalkan nama saya Ummul Bisra Patra dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan eh, proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Nilai Siri Napace terhadap Kepatuhan Etika Profesi Akuntan Internal di Perusahaan BUMN Kota Makassar. Adapun presentasi ini saya mencakup 3 bab, yang dimana bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 ini kajian pustaka berisi tentang teori-teori pendukung. Kemudian di bab 3 ini, metodologi penelitian ini berfokus pada metode yang digunakan dalam penelitian ini. Baik, langsung saja pada bab 1 pendahuluan, di mana latar belakang ini mencakup 4 hal. Yang pertama, pentingnya etika profesi bagi akuntan internal, yang dimana etika profesi akuntan internal itu sangat erat dan saling penting terhadap kode etik ini, karena berpengaruh dalam pelaksanaan tugasnya ketika dia melakukan tanggung jawab terhadap profesi itu. Yang kedua itu berbagai tantangan serta pelanggaran dalam penerapan etika profesi di lingkungan organisasi, di mana biasanya terjadi kecurangan dalam penyusunan laporan yang dapat dilakukan secara sengaja oleh akuntan maupun pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu, audit ini berperan untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada para pemangku untuk menyajikan sesuai yang seharusnya. Kemudian yang ketiga ada potensi nilai budaya lokal Siri Napace terhadap landasan etika, di mana warisan budaya ini diturunkan secara turun-temurun, yang di mana nilai-nilai Siri Napace ini merupakan suatu prinsip budaya yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat. Kemudian yang keempat ada strategis BUMN di Makassar dalam penerapan nilai budaya lokal Siri Napace menjadi landasan etika profesi akuntan internal, di mana di sini dilakukannya untuk mencapai kinerja finansial yang optimal, tetapi juga harus menjunjung tinggi tentang etika integritas dan kepatuhan terhadap etika dalam profesi akuntan itu sendiri, yang di mana nilai budaya lokal Siri Napace ini mengedepankan antara kehormatan, rasa malu, serta solidaritas, bahkan tanggung jawab yang besar. Kemudian yang kedua ini ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini tersajikan dikarenakan masalah yang ada di latar belakang. Yang pertama itu, apakah terdapat pengaruh signifikan antara nilai Siri Napace terhadap kepatuhan etika profesi akuntan internal di perusahaan BUMN Kota Makassar? Yang kedua, bagaimana implementasi Siri Napace dalam lingkungan kerja akuntan internal di perusahaan BUMN Kota Makassar? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kepatuhan terhadap kode etik profesi akuntan yang ditunjukkan oleh akuntan internal di perusahaan BUMN Kota Makassar? Kemudian ada tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini berisi dari rumusan masalah itu sendiri. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh signifikan nilai Siri Napace terhadap tingkat kepatuhan etika profesi akuntan internal di perusahaan BUMN Kota Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi nilai Siri Napace dalam praktik kerja akuntan internal di perusahaan BUMN Kota Makassar. Kemudian ada pun yang ketiga tujuannya, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap etika profesi akuntan internal di perusahaan BUMN Kota Makassar. Kemudian di sini ada manfaat penelitian, di mana manfaat ini terbagi menjadi 2 teori. Yang pertama manfaat teoritis, di mana penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang nilai-nilai budaya seperti nilai Siri Napace yang dapat diterapkan dalam lingkungan profesi atau di lingkungan kerja itu. Kemudian ada pengembangan model kepatuhan etika berbasis budaya, di mana ini berfungsi untuk sebagai kerangka kerja yang
komprehensif untuk memahami dan meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik. Kemudian yang ketiga itu eksplorasi dampak budaya lokal dalam organisasi, di mana yang memberikan peluang untuk mengetahui dampak budaya lokal terhadap perilaku individu. Kemudian ada pun manfaat praktis yang dimana ini terbagi menjadi 4. Yang pertama bagi perusahaan, di mana dapat meningkatkan kepatuhan etika di kalangan akuntan internal itu sendiri. Kemudian yang kedua bagi akuntan internal, yang dimana berfungsi sebagai pemberian wawasan yang mendalam bagi para pemangku serta para investor dalam integritas prinsip-prinsip etika. Kemudian yang ketiga bagi pemerintah, di mana berfungsi sebagai meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance yang melalui peningkatan akuntabilitas serta transparansi. Kemudian yang keempat bagi masyarakat, di mana berfungsi sebagai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengendalian terhadap laporan keuangan badan usaha milik negara itu sendiri. Kemudian yang bab 2 itu tinjauan pustaka, di mana terdapat 4 kajian pustaka dalam penelitian ini. Yang pertama ada konsep nilai budaya siri Napace, kemudian ada etika profesi akuntan, yang ketiga ada akuntan internal pada perusahaan BUMN, yang keempat hubungan nilai siri Napace dengan kepatuhan etika profesi. Nah, konsep nilai budaya Sirina Pace itu sendiri merupakan kearifan lokal masyarakat Bugis Makassar yang dimana nilai siri yang berarti rasa malu, harga diri, kehormatan. Sedangkan untuk nilai Pace itu sendiri merupakan rasa pedih dan empati serta solidaritas sosial. Nah, di mana ini nilai Sirina Pace ini merupakan nilai moral yang ada di Makassar itu sendiri yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, yang dimana pedoman ini bisa digunakan dalam penerapan kode etik akuntan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan ini merupakan himpunan norma atau standar etika yang harus dipunyai oleh seorang akuntan, yang dimana berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan dalam melaksanakan semua tugas serta tanggung jawabnya, di mana etika ini mengatur batasan antara yang diperbolehkan sama yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga ada akuntan internal pada perusahaan BUMN, di mana akuntan internal ini merupakan profesi yang menjalankan tugasnya seperti pemeriksaan, evaluasi, serta pengendalian dalam suatu organisasi, yang dimana berfungsi sebagai pengecekan audit agar melihat yang dimana ada terjadi kesalahan atau bisa memperbaiki efisiensi serta transparansi. Kemudian yang keempat, hubungan nilai Sirina Pace dengan kepatuhan etika profesi, di mana internalisasi nilai Sirina Pace ini memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan etika profesi, di mana nilai siri berfungsi sebagai penghambat perilaku oportunistik, kemudian yang akuntan yang menjunjung dan merasakan seperti rasa malu yang mendalam yang tidak hanya takut pada sanksi formal. Kemudian ada pun kerangka pikir, yang dimana kerangka pikir ini menjelaskan bahwa internalisasi budaya lokal Sirina Pace Bugis Makassar ini pada akuntan internal ini meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kode etik profesi dan akhirnya bermuara pada perbaikan serta tata kelola dan akuntabilitas perusahaan itu sendiri yang akan menjadi good governance yang lebih baik. Kemudian bab 3 ada metodologi penelitian, di mana jenis penelitian dari penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksploratory. Adapun teknik analisis data ini diterapkan melalui analisis regresi linear berganda. Kemudian di bagian sumber data ini, sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dan objek penelitian, yang dimana sumber datanya itu adalah sumber data mentah yang berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada pun variabel penelitian ini, yang pertama ada nilai siri X1-nya yang menjadi variabel dependen. Kemudian nilai Pace variabel menjadi X2 yang menjadi juga kepatuhan etika dependen. Kemudian yang ketiga ada variabel X, Y, di mana kepatuhan etika profesi akuntan internal. Kemudian ada pun populasi dari penelitian ini
yaitu akuntan internal yang bekerja pada BUMN Kota Makassar. Kemudian sampelnya itu yang digunakan itu terkait teknik non-probability sampling, yaitu peluang anggota populasi ini tidak sama dengan yang sebelumnya, di mana populasi ini sampel yang diambil ini memiliki 3 kategori. Yang pertama berstatus sebagai akuntan internal, kemudian yang kedua memiliki masa kerja minimal 1 tahun, kemudian yang ketiga bersedia menjadi responden melalui pengisian informat constant. Kemudian itulah sempat yang saya presentasikan. Saya kembalikan kepada teman-teman, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Oke, dipersilakan Resen bagi yang ingin bertanya, 2 orang. Oke, Halo Saputra, silahkan. Fahri Aziza sudah tidak bisa ya, karena tadi sudah bertanya. Saya kasih kesempatan ke Rini Bella Vista sama Alfa Saputra. Di Alfa Saputra dulu, silahkan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya kepada Saudari Umul, apakah penelitian Saudari Umul ini memiliki peneliti terdahulu? Kalau ada, kalau ada peneliti terdahulunya, apa kebaruan dari penelitian yang Saudari Umul ini yang akan dilakukan Saudari Umul ini? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya langsung jawab. Yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu itu terletak pada objeknya, di mana saya fokus pada perusahaan BUMN Kota Makassar, sedangkan penelitian terdahulu itu fokusnya pada UMKM yang ada di Pantai Losari. Kemudian yang bedanya juga itu saya kan berfokus pada kode etik akuntan, sedangkan dia itu fokusnya pada perdagangan di sana. Apakah dia betul-betul jujur dalam menjual atau memproduksi barangnya yang di sana? Baik, terima kasih. Oke, silahkan Rini Bella Vista. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada Saudari Ummul. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara Anda memastikan ini bahwa pertanyaan dalam kuesioner yang Anda cantumkan itu sudah tepat dan dapat dipercaya untuk mengukur nilai SIR dan PACE. Dan menurut Anda, bagaimana jika seandainya responden ini memiliki interpretasi yang berbeda terhadap makna SIR dan PACE? Bagaimana Anda mengatasi bias tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya akan langsung menjawab, di mana untuk memastikan kuesioner yang ini dapat mengukur nilai Sirina Pace ini dengan cara saya melakukan pendekatan komprehensif, yang di mana sebelum kuesioner ini terdapat pengertian atau definisi operasional tentang nilai Sirina Pace ini. Untuk mengatasi perbedaan eh, untuk masuk interpretasi orang-orang atau responden ini dilakukan dengan menjelaskan makna nilai seri ini sebagai harga diri yang mendorong penolakan terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, nilai PACE ini saya akan jelaskan tentang bagaimana solidaritas ketidakadilan dengan dengan pelaporan keuangan itu, di mana di sini serta menggunakan skenario yang menggambarkan situasi ambigu dalam lingkungan kerja. Baik, saya kembalikan ke penanya. Baik, Umul B. Fatra, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Itu sudah cukup menjawab pertanyaan saya. Dapat saya tangkap tadi bahwa kalau untuk mengukur ketepatan dan keandalannya itu peneliti menggunakan pendekatan komprehensif ya. Dan untuk mengatasi perbedaan interpretasi responden, peneliti menyertakan penjelasan mengenai makna siri dan pace, mungkin semacam glosarium ya mungkin. Baik, terima kasih Umul.